Halo, selamat datang di Tangerang Talk. Di sini kita akan berbincang terkait program dari pemerintah Kota Tangerang. Selain tenaga kesehatan, saat ini Dinas Kesehatan Kota Tangerang juga telah melakukan vaksinasi kepada pelayan publik dan lansia. Lalu seperti apa jalannya vaksinasi di Kota Tangerang? Di tengah-tengah kita telah hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang yaitu Dr. Liza Puspadewi. Halo, apa kabar Dr. Lisa? Kabar baik, Tifa apa kabar? Alhamdulillah baik juga dok. Habis divaksin tadi kan? Habis divaksin. Iya. Agak ngilu sedikit ya dok ya? Sedikit. Mungkin di tempat suntikan. Jadi vaksinasi ini apakah mempunyai dampak atau efek samping? Iya, tapi efek sampingnya itu kalau orang-orang bilang itu sangat amat kecil, jadi cuma lokal aja yang masih acceptable lah, masih bisa diterima. Iya. Contohnya sakit nyeri pada tempat suntikan, terasa pegel atau terasa agak sedikit gatal ya, cuma sekitar itu. Jadi belum ada di Kota Tangerang, alhamdulillah sampai saat ini kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat itu mudah-mudahan tidak ada di Kota Tangerang. Dan untuk sejauh ini gimana dok? Perjalanan COVID-19 udah setahun lebih ya dok ya? Iya, jadi udah ulang tahun nih COVID nih. Tanggal 9 Maret 2021 COVID itu udah ulang tahun ya. Tapi kita kayaknya tidak perlu mengucapkan selamat panjang umur untuk virusnya ya. Jadi perjalanan penyakitnya adalah bahwa pada saat pertama bulan Maret, kemudian di bulan April kita mulai ada kasus ya, karena pada saat itu kita masih pengetahuan kita mengenai SARS-CoV ini masih sedikit ya. Nah, yang banyak terpapar adalah lebih kepada tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan banyak. Nah, kemudian kasus ini semakin bertambah pada saat libur Lebaran. Ya, jadi bulan Mei ya dok? Ya, itu kasusnya bertambah banyak dan kasus kita yang terbanyak adalah di bulan Januari 2021. Itu satu bulan kasus kita itu sekitar 1.700-an. Satu bulan saja. Itu adalah puncak SARS-CoV di Kota Tangerang. Nah, bulan Februari kasusnya menurun, kemudian bulan Maret sekarang itu sudah setengah dari bulan Januari. Jadi kalau bulan Januari kita pernah pertumbuhan kasus hariannya ada sekitar bisa 72 kasus, sekarang pertumbuhan kasus harian kita tuh di angka sekitar 30-an. Ini lagi semangat-semangatnya ya teman-teman Dinas Kesehatan, selalu semangat sebenarnya ya. Cuman ini fasenya vaksinasi. Ya, boleh tolong ceritain dok tentang vaksinasi di Kota Tangerang. Oke, jadi vaksinasi di Kota Tangerang itu kami dialokasikan vaksin khusus untuk Kota Tangerang itu mulai tanggal 23 Februari. Jadi 23 Februari kita baru dapat alokasi vaksin dari Provinsi Banten sebanyak 43.000 dosis kalau nggak salah ya, waktu itu pada saat itu 43.000 dosis. Nah, itu yang kami pelaksanaannya dikasih hari Sabtu, hari Minggu kami sudah pelaksanaan. Ya, hari Minggu kami sudah pelaksanaan. Dilaksanakan di mana? Di Dinas Kesehatan. Waktu itu di Dinas Kesehatan. Kenapa? Untuk nakes, karena untuk nakes, sasaran nakes. Karena kami ingin mencari sebenarnya formulasi yang mana sih yang tepat untuk Kota Tangerang. Kenapa? Karena akan banyak sasaran yang akan kami vaksinasi. Jadi kami mesti mempunyai satu strategi yang sistematika, yang tepat sehingga sasaran itu cepat divaksinasi tanpa menunggu lama gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia menunggu lama nanti akan banyak eksesnya, contohnya dia jadi darah tinggi lah dan sebagainya, jadi nggak jadi divaksin. Jadi pada saat itu hari Minggu kami sudah divaksinasi, jadi teman-teman Dinas Kesehatan sudah divaksinasi sebanyak 74 orang. Tanggal 25 baru kami vaksinasi sepuskesmas, rumah sakit dan klinik yang ada di Kota Tangerang itu sebanyak 82 vaskes. Ya, jadi itu rumah sakitnya 32, puskesmasnya 36 kalau nggak salah, vaskesnya itu 12. Dan sekarang udah sampai tahap mana? Sekarang vaksinasi yang kami berikan itu jumlah all semua yang kami berikan sampai dengan tanggal 11 itu sebanyak 47.000 sasaran dosis 1. Jadi 47.000 sasaran dosis 1 itu yang kami berikan untuk satu tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua pelayanan publik, yang ketiga adalah lansia.
Nah, untuk tenaga kesehatan kami sudah selesai dengan dosis kedua, ya. Kemudian untuk pelayanan publik sekarang mulai dengan dosis kedua. Ya. Pelayanan publik yang kami vaksinasi itu sebanyak 26.300 yang kami vaksinasi, dan ini sudah mulai dengan vaksinasi yang kedua. Kemudian kita sekarang baru mulai lansia dosis pertama. Kemarin itu sudah tervaksinasi sekitar 4.700 sasaran, dan untuk lansia sebanyak 27.000 sasaran lansia. Itu kami akan melaksanakannya mungkin sekitar 5 hari. Ya, kenapa kami melaksanakannya lebih cepat? Oh, ya? Kenapa? Karena kami berpikir interval vaksinasi lansia dosis 1 dan dosis 2 itu 28 hari. Jadi jauh. Kami pertimbangkan bahwa vaksinasi kedua untuk lansia yang terakhir itu harus ada di tanggal 13 atau 14 April sebelum Ramadan. Ya, sebelum Ramadan vaksinasi kedua lansia sudah harus selesai. Diharapkan antibodi terbentuk untuk lansia 28 hari setelah dosis yang kedua. Artinya pada saat di hari raya antibodi untuk lansia itu lumayan sudah terbentuk, ya, minimal lansia Kota Tangerang itu sudah terprotek lah, kira-kira seperti itu. Dok. Kalau untuk jenis vaksinnya sendiri apa, Dok? Jenis vaksin yang didapatkan untuk Kota Tangerang sampai saat ini platform yang dipakai adalah yang virus yang inaktif, ya. Itu kami mendapatkannya dalam bentuk vaksin Sinovac. Masih Sinovac, ya? Masih Sinovac, mungkin dalam waktu dekat akan didistribusikan yang AstraZeneca. Tapi kalau untuk lansia itu Sinovac juga platformnya? Sampai saat ini kami tetap pakai Sinovac, ya, karena sebenarnya Sinovac itu adalah satu vaksin dengan kita namanya inaktif, dan Indonesia sudah berpengalaman dalam membuat vaksin yang inaktif. Polio, contohnya, ya, Dok? Yes, contohnya polio. Polio itu adalah virus yang inaktif sebenarnya, yang sudah diekspor ke negara lain. Sebenarnya yang buat siapa yang buat itu adalah Bio Farma. Jadi Sinovac ini mungkin termasuk vaksin yang cocok kali untuk Indonesia. Semoga, ya, Dok, ya. Insya Allah. Karena kan demografinya juga pas, ya, yang bikin orang Indonesia. Ya. Jadi Sinovac, kenapa salah satu pilihannya Sinovac? Karena uji klinis dari Sinovac itu kecuali di Turki, di Brazil, uji klinisnya ada di Indonesia. Ya, waktu itu ada di Bandung dengan sampel yang bervariatif. Jadi sampelnya itu ada sampel dari tenaga kesehatan, ada sampel dari masyarakat dan sebagainya. Waktu itu sampelnya itu masih usia 18 sampai 59 tahun, ya. Tapi di negara Turki itu sudah ada yang lebih dari 60 tahun. Maka dari hasil uji klinis vaksin Sinovac ini aman untuk usia di atas 59 tahun. Oke, Dok. Kalau untuk pelaksanaan vaksinasi, Dok, Dinas Kesehatan dibantu oleh dari mana aja, Dok? Teman-teman untuk vaksinator atau tim gabungan? Iya, jadi untuk vaksinasi ini, sebenarnya bukan sekedar kita menyuntikan antigen ke tubuh sasaran, ke tubuh penerima vaksin. Tapi bagaimana kita mengedukasi masyarakat, bagaimana kita mengumpulkan sasaran, bagaimana kita menjaga supaya tidak terjadi kerumunan, bagaimana protokol kesehatan tetap terjaga, dan bagaimana kami melakukan vaksinasi. Jadi untuk yang kami dibantu oleh 3 pilar itu, jadi kalau dilihat di Kota Tangerang setiap vaksinasi pasti ada dari TNI, ada dari Polri keamanannya, ada dari Satpol PP gitu, ya. Nah, kemudian kalau untuk tenaga kesehatan sendiri, kecuali puskesmas, kita juga melibatkan rumah sakit, melibatkan juga organisasi profesi. Jadi ada tenaga dari IBI, bidan, kemudian juga dari dokter-dokter praktek mandiri, kemudian dari klinik. Untuk sejauh ini, Dok, udah mau dosis kedua, ya, untuk tenaga pelayan publik, ya, Dok? Yes. Ya, ini ada kendala nggak sih, Dok? Kendalanya adalah satu, banyak masyarakat yang mau divaksinasi duluan, gitu, ya. Padahal pada saat kita memvaksinasi itu ada juknisnya. Semua juknis itu kami dapat dari Kementerian Kesehatan. Jadi prioritas pertama misalnya tenaga kesehatan. Kenapa sih tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan yang paling potensial, yang paling rawan terhadap pemaparan ini. Dan
tenaga kesehatan itu juga termasuk konsensus dunia. Seluruh dunia juga setuju bahwa tenaga kesehatan adalah orang yang pertama kali mendapat vaksin. Itu dunia, ya. Kemudian yang kedua pilihannya adalah sebenarnya lansia, ya. Yang ketiga pilihannya baru pelayanan publik, ya gitu. Ya. Oke, balik lagi ke lansia, Dok. Ini pendataannya gimana, Dok? Kalau lansia, jadi kalau lansia di Kota Tangerang, jadi data lansia itu sebenarnya sudah dimigrasi oleh KPCPEN, ya, itu dia sudah berkoordinasi dengan BPJS dan data dari Capilnya pusat, kemudian data itu sudah diinput sebenarnya. Nah, kalau dulu kan kita pakai Bitly ya, Bitly untuk lansia ya, kita input gitu ya. Kalau sekarang nggak perlu, ya, jadi sekarang cukup dia membawa KTP. Hanya untuk supaya tidak terjadi kerumunan itu kita atur. Jadi yang datang hari ini berapa orang jumlahnya sesuai dengan kemampuan tenaga kesehatan, sesuai dengan kemampuan sarana yang ada. Kemudian waktunya pun kita atur. Ya, nah, kemudian bagaimana lansia mendapatkan vaksinasi ini? Lansia ini cukup biasanya diinventarisasi oleh RT, RW atau kader. Kemudian data itu yang masuk ke puskesmas. Nah, di puskesmas ini yang di scheduling, dijadwal. Ya, sebenarnya dijadwal kenapa? Karena satu, tidak boleh ada kerumunan. Ya, yang kedua, kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan vaksinasi. Ya, yang ketiga sarananya kan juga harus mencukupi atau memadai menampung lansia yang sasaran hari itu. Pas saat vaksinasi, ada proses screening ya, Dok, di meja 2 kalau nggak salah ya. Kalau kita kan dikasih pertanyaan ya, Dok, ya, sama petugas ya, Dok, ya. Apakah untuk lansia lebih apa ya, Dok, ya, lebih ketat lagi? Yes, jadi untuk lansia ini kan sasaran yang fragile ya, yang rapuh sebenarnya. Maka pemeriksaannya juga ada namanya pemeriksaan untuk rapuh. Jadi apakah dia bisa menaiki tangga gitu salah satunya ya. Tapi kalau untuk di Kota Tangerang, kami itu ada pemeriksaan khusus untuk lansia. Kita periksa untuk cek gula darahnya. Jadi kita cek gula darahnya, kemudian benar-benar kita periksa PTM, penyakit tidak menularnya, misal tinggi badan, berat badan, dan kemampuan fisik dia juga menentukan apakah dia boleh divaksinasi atau tidak. Kemudian kecuali itu juga tekanan darah ya, itu juga kita periksa di meja 2-nya. Jadi kalau untuk lansia memang kami lebih hati-hati dalam memberikan vaksinasi. Jadi dari hasil uji klinis dari hasil uji klinis itu vaksinasi itu melindungi orang yang sudah divaksin 3 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak tervaksin. Apakah orang yang sudah divaksinasi kemudian dia menjadi kebal terhadap paparan SARS-CoV? Oh tidak. Ya, dia mungkin bisa terpapar oleh SARS-CoV kalau kita tidak melaksanakan protokol kesehatan. Ya, dia bisa terpapar, dia bisa sakit ya. Tapi mungkin kalaupun dia sakit, dia tidak akan fatal. Misalnya tidak akan sampai ke ICU dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya sudah ada antibodi yang sudah mengenali virus ini, mengenali antigen ini. Ada beberapa kasus ya, Dok, ya, habis divaksin nggak berapa lama akhirnya dia positif. Itu sebenarnya faktornya apa sih, Dok? Oke, jadi antibodi terbentuk 14 hari setelah vaksinasi kedua. Jadi vaksinasi pertama, kemudian vaksinasi kedua, 14 hari setelah itu vaksin baru progresif untuk terbentuknya antibodi. Ya, nah bisa saja pasca dia vaksinasi pertama sebenarnya dia tuh sudah terpapar. Nah, yang kedua bahwa di vaksinasi pertama antibodi antigen yang kita berikan antigen dari vaksin itu dia baru mengenali, maka yang keluar itu baru B-cell-nya. Jadi dia baru mengenali seperti apa sih antibodi ini, antigen ini seperti apa, maka sel B-nya itu yang baru terproduksi gitu ya. Nah, setelah dia kenal baru dia akan memproduksi antibodi. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa
orang yang sudah divaksin tidak otomatis dia kebal terhadap SARS-CoV. Ya, dia masih mempunyai kemungkinan satu bagian ya, satu bagian dia akan terinfeksi. Karena dari uji klinis untuk vaksin yang berplatform inaktif ini, Sinovac, itu dia hanya melindungi 3 kali lebih besar daripada yang tidak tervaksin dengan uji klinisnya 65%. Berarti dia kemungkinan 35% dia pasti bisa terpapar. Ya, bedanya adalah kemungkinan dia kalaupun dia terpapar tidak terlalu fatal. Mungkin boleh Dok pesan atau imbauannya buat teman-teman yang belum melakukan vaksinasi atau yang masih takut vaksinasi. Oke, untuk masyarakat Kota Tangerang yang belum tervaksinasi, saran saya adalah bahwa Presiden Jokowi sudah menjanjikan bahwa semua masyarakat Indonesia akan tervaksinasi. Dan vaksinasi ini akan melindungi kita 3 kali lebih banyak daripada orang yang tidak tervaksin. Jadi vaksinasi itu yang diharapkan adalah pembentukan imunitas kelompok, bukan imunitas perorangan. Oke, terima kasih Dokter Lisa Sama-sama, atas waktunya udah Tifa. ngobrol-ngobrol di Tangerang Talk ya. Jangan lupa untuk saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Tangerang TV. Dadah.